hari Senin tanggal 23 Maret telah terjadi penyanderaan yang disertai pengancaman dan penemuan atribut ISIS. Ini terjadi ada seorang warga yang bernama Yudi Novaldi, 18 tahun. Dia seorang pelajar SMK Al-Faqih Kasangkuda, Muara Jambi. Dia meminta kepada orang tuanya uang sebesar 300 juta untuk beli rumah. Setelah itu berribut dengan orang tuanya dan akhirnya mereka mengambil parang dan menyandera adik kandungnya. Orang tuanya heran kenapa kok yang bersangkutan meminta uang 300 juta sedangkan umurnya baru 18 tahun. Setelah itu lapor pada Ketua RT dan Ketua RT melapor pada aparat kepolisian sehingga anggota dengan sigap mendatangi TKP. Dan sampai di TKP memang penyekapan telah selesai, mereka sudah lapor kembali tidur bersama adiknya. Namun setelah itu kita melakukan penggeledahan, ternyata di dalam rumahnya ditemukan barang bukti, ada gambar-gambar bendera ISIS dan juga ditemukan senjata mainan berupa senjata replika dengan magazen 3 buah namun pelurunya gotri nihil, mungkin disimpan di tempat lain, dan ditemukan beberapa buku-buku yang berajaran ISIS. Nah, ini disinyalir yang bersangkutan sudah kita interogasi, sudah kita mintain keterangan. Beliau mengatakan bahwa ini didapatkan dari internet. Namun tetap kita terus dalami sampai sejauh mana jaringan ISIS di wilayah Jambi ini. Saya berharap pada seluruh warga masyarakat yang ada di Jambi, kalau melihat, mendengar, mengetahui, informasikan kepada aparat terdekat atau informasikan langsung pada kami selaku Kapolda. Tentu kami akan mengembangkan dan akan menindak terhadap para pelaku, khususnya jaringan ISIS yang ada di wilayah Provinsi Jambi dan terutama di Kota Jambi. Jadi keterlibatan gimana, Pak? Mereka sementara kita amankan, namun untuk keterlibatan masih kita dalami. Statusnya mereka baru kita interogasi, belum kita jerat dengan undang-undang, belum bisa memenuhi syarat. Sehingga mereka kita lakukan pembinaan secara intensif dan terus kita ikuti perkembangannya. Proses hukumnya, Pak? Proses hukumnya belum bisa kita lakukan tindakan karena mereka tidak ada pelanggaran hukum yang dia lakukan. Namun mereka terus kita bina, kita ikuti jaringannya, dari kelompok mana mereka mendapatkan. Walaupun dia mengatakan itu informasi didapat dari internet, namun kita terus mendalami sehingga saya berharap jaringan ISIS ini tidak ada lagi di wilayah Jambi. Bagaimana? Artinya anaknya sekarang bisa dibebaskan? Ya, anaknya sementara kita berikan kesempatan untuk wajib lapor dan dia seorang pelajar. Dia tetap mengikuti sekolah, namun terus kita ikutin perkembangannya. Harapan saya masalah ini tidak bisa kita hentikan sampai di sini dan yang bersangkutan bisa menyadari bahwa kegiatan yang dia lakukan adalah kegiatan yang tercela. Pengakuannya barang-barang ini sekedar untuk dipelajari, untuk mendalami bagaimana kegiatan ISIS ini yang dia lakukan. Dia masih anak muda, usianya baru 18 tahun, seorang pelajar di sekolah Islam yang terkemuka di Provinsi Jambi. Ini apa ada kemungkinan ada rantai yang lebih besar di Jambi? Nah, itu sedang kita dalami. Kemungkinan tidak menutup kemungkinan di Jambi ada yang masih terselubung. Mungkin ada tokoh yang sekarang sedang kita cari, siapa tokoh ini yang bisa memberikan semangat kepada adik-adik ini pun terpengaruh ajaran ISIS di wilayah Jambi. Sudah ada petunjuk karena itu, Pak? Kita masih dalami dan kita terus melakukan. Bagaimana? Ya, kita sekarang bentuk satgas. Saya bentuk satgas, saya terjunkan para Kapolres untuk mendeteksi kalau di wilayahnya ada jaringan ISIS, tolong segera dilaporkan dan terus kita lakukan tindakan. Temuan yang tahun lalu, Pak, barang-barang ini, Pak? Ya, memang ini yang ketiga kali di Jambi. Yang pertama dulu ada bendera di kantor gubernur, lalu yang kedua kemarin kita menemukan di Palmerah, dan ini yang ketiga di Kasangkuda. Saya yakin dengan adanya 3 indikasi ini pasti ada tokoh yang terselubung. Oleh karena itu saya mohon bantuan kepada seluruh warga masyarakat untuk menyampaikan kalau ada informasi untuk kita lakukan. Oknum yang kemarin mereka adalah kurang harmonis di dalam rumah tangga, sehingga yang bersangkutan pamit pulang ke Medan untuk menengok orang tuanya.
dan hingga sekarang belum kembali. Kita masih selidiki, kemungkinan dia masih di Medan atau mungkin ke Jakarta karena dia kurang harmonis dalam rumah tangga, sehingga terus kita lakukan deteksi dan kita sebarkan DPO dan juga kita memblokir dia untuk tidak bisa keluar ke luar negeri. Tentang pembuatan paspor mereka untuk keluar negeri itu apa betul peradaan itu? Ya, memang dia membuat paspor, tapi semua orang juga diizinkan, tidak hanya polisi, masyarakat, siapapun bisa. Saya sendiri juga punya paspor. Kalau paspor kan siapa saja bisa membuat, dan sekarang kan pembuatan paspor sudah sangat mudah, bisa dengan dibuat secara online, habis itu tinggal datang ke imigrasi untuk mengambil paspor sendiri. Untuk sementara tujuan pembuatan paspornya kemana Pak? Ya, mereka siapa saja kan bisa membuat paspor. Bapak-bapak, rekan-rekan pun bisa membuat paspor. Saya pikir tidak dilarang untuk membuat paspor. Mungkin dia nanti mau umroh, mau ibadah haji, sehingga tidak sulit lagi untuk membuat keberangkatannya keluar. Gitu. Kita sekarang ke Ulang-ulang. Oke. Atribut itu memang punya kamu. Kenapa kamu miliki itu? Kalau belum nggak tahu, Hah? Sedikit suaranya. Kenapa kamu miliki atribut itu? nggak tahu. Saya tahunya dapat dari mana tuh? Dulu udah lama nggak tahu kalau itu atribut ISIS. Kamu dapatnya dari mana? Online. Online, beli di online. Berapa kamu beli? Lama Kamu kenal nggak dengan yang di online? nggak kenal. Uang dapat dari mana gitu? Nggak dari orang tua. Hah? Dari orang tua. Yang kamu simpan apa, Wei? Selain bendera? Bendera sama baju. Baju. Dapat dari mana gitu dong? Benderanya? Dari online. Berapa banyak benderanya? Banyak. Jadi Kau beli berapa banyak? Banyak. kamu beli langsung sekali itu bertahap kamu beli. Tangan, HP. Kamu beli bertahap ya? Satu bendera sekaligus atau bertahap ya? Jadi alasan kamu untuk beli itu? Alasan kamu untuk beli itu kenapa alasan beli itu? Hanya menggemari. Menggemari. Kita ada rencana mau berangkat ke sana. Nggak ada. Senjata kau punya dari mana dapat? Senjata mainan. Pernah kamu pakai? Nggak. Dapat dari mana? Senjatanya? Senjata dari mana? Dari online. Online juga. Di online juga senjata. Berapa kau beli senjata tuh? Berapa kau beli? Udah lupa. Jadi atribut senjata itu kamu beli di mana? Online. Online. Untuk apa kamu beli? Untuk pajangan. Terus kenapa kamu beli itu tuh? Untuk pajangan aja. Kamu menggemari ISIS gitu. Gimana? Kamu kenapa beli itu? Ada nyuruh ya? Menggemari. Hah? Kamu kenapa beli itu? Untuk menggemari. Menggemari. Sendiri kamu belinya atau rame-rame sama kawan? Kamu bisa tertarik dari mana? Dari dulu. Alasan kamu tertarik itu apa? Gara-gara lihat video. Alasan tertariknya kenapa tuh? Kamu pengen berjihad juga gitu? Hanya menggemari. Berapa beli satu bendera tuh? Udah lupa dulu. Hah? Udah lupa dulu. Kapan kamu gunakan itu? Pernah kamu gunakan? Nggak pernah. Jadi kamu apakan tuh? Disimpan saja kok untuk Kamu pernah nempel-nempel itu gak? Nggak pernah. Hah? Nggak. Itu minta uang ke orang tua kenapa tuh? Hah? Minta Iya. uang ke orang tua? Untuk kepentingan pribadi mau beli rumah. Mau beli rumah? Oh. Berapa yang diminta ke orang tua? Seharga rumah. Berapa itu? Selain kamu siapa Bang? Itu rombongan kamu yang kayak gitu? Hah? Ada. Ada kelompoknya? Kawan sekolah? Saya kenalan ISIS dari internet. Kawan sekolah ada kamu bawa? Hah? Kamu ajak? Kawan sekolah? Ada yang ngajak kamu enggak untuk gabung ke ISIS? Nggak ada. Terus tahu dari mana tadi? Nggak ada. Tahu ISIS dari mana? Dari internet. Internet. Nah itu uang untuk apa kamu minta ke orang tua? Nominalnya lumayan itu. Kapan dibeli? Uang untuk apa kamu minta? Kamu minta ke orang tua untuk apa? 1 tahun lalu. Ya gitu. Untuk berapa kau Kamu beli? kenapa minta uang ke orang tua itu kenapa? Berapa kau beli satu bendera tuh? Hah? Sudah lupa, sudah lama. Berapa banyak? Ada 50-an. Ada 10. Siapa yang nyuruh, minta uang siapa? Nggak ada. Jadi kamu tahu apa uang itu? Kenapa kita ngancam orang tua gitu? Kamu minta uang kenapa? Kenapa ngancam orang tua sendiri sama adik? Kita apa nangis?
Nek, nyesal ya? Kita nggak pernah ya? Nyesal atau gimana? Kenapa minta uang? Minta uang kenapa? Hah? Untuk apa? Uangnya untuk apa tuh? Hah? Enggak, tadi katanya uang untuk beli rumah. Kamu yang terakhir kamu kemarin nggak ada pas? Misi mas. Nggak ada. Ya. Hah? Aduh. Jengkol. Kenapa kamu miliki itu? Karena dulu nggak tahu. Hah? Besar gitu suaranya. Kenapa kamu miliki atribut tuh? Nggak tahu. Gak tahu ini dapat dari mana tuh? Dulu udah lama nggak tahu kalau itu atribut ISIS. Kamu dapatnya dari mana? Online. Online, beli di online. Berapa kamu beli? Nggak Kamu kenal nggak dengan yang di online? kenal. Uang dapat dari mana gitu? Nggak dari orang tua. Hah? Dari orang tua. Yang kamu simpan apa weh? Bendera. Bendera sama baju. Bendera dapat dari mana gitu tuh? Benderanya? Dari online. Berapa banyak bendera? Banyak. Jadi Kau beli berapa banyak? Banyak. jadi kamu beli langsung sekali itu bertahap kamu beli? Langsung. Kamu beli bertahap ya? Satu bendera berapa? Itu sudah bertahap itu. Jadi alasan kamu untuk beli itu? Alasan kamu untuk beli itu kenapa alasan beli itu? Hanya menggemari. Menggemari. Kita ada rencana mau berangkat ke sana. Nggak ada. Senjata kau punya dari mana dapat? Senjata mainan. Pernah kamu pakai? Nggak. Dapat dari mana? Senjatanya? Itu dari mana? Dari online. Online juga. Beli online juga senjata. Berapa kau beli senjata tuh? Berapa kau beli? Udah lupa. Jadi atribut senjata itu kamu beli di mana? Beli itu? Ada yang nyuruh ya? Menggemari. Hah? Kamu kenapa beli itu? Untuk menggemari. Menggemari. Sendiri kamu beli? Alasan kamu tertarik itu apa? Gara-gara lihat video. Alasan tertariknya kenapa tuh? Kamu pengen berjihad juga gitu? Hanya menggemari. Berapa beli satu bendera tuh? Udah lupa harganya. Hah? Udah lupa harganya. Kapan kamu gunakan itu? Pernah kamu gunakan? Nggak pernah. Jadi kamu apakan tuh? Simpen saja koleksi. Kamu pernah nempel-nempel itu enggak? Nggak pernah. Hah? Nggak. Itu minta uang ke orang tua kenapa tuh? Hah? Minta uang ke orang tua? Untuk kepentingan pribadi mau beli rumah. Mau beli rumah? Berapa yang diminta ke orang tua? Seharga rumah. Selain kamu siapa bang? Itu rombongan kamu Nggak ini? ada. Hah? Ada. Ada kelompoknya? Kawan sekolah? Saya kenal ISIS dari internet. Kawan sekolah ada kamu bawa? Hah? Kamu aja? Kawan sekolah? Ada yang ngajak kamu nggak untuk gabung ke ISIS? Nggak ada. Terus tahu dari mana tadi? Tahu ISIS dari mana? Dari internet. Internet. Nah itu uang untuk apa kamu minta ke orang tua? Nominalnya lumayan. Itu sejak kapan dibeli? Uang untuk apa kamu? Ada 50. Menurut hasil penyelidikan sementara kita sedang dalami. Jadi saudara Nopaldi ini masih sebatas membeli buku-buku terkait dengan jihad, membeli senjata replika, membeli terus pakaian-pakaian yang biasa dipergunakan oleh organisasi teroris dalam hal ini ISIS. Jadi sekarang kami dan tim sedang melaksanakan kegiatan pendalaman lebih lanjut terkait dengan keterlibatan yang bersangkutan. Apakah sudah masuk organisasi atau belum, tetapi hasil sementara, hasil penyelidikan kami dengan tim, yang bersangkutan hanya membeli dari internet, jadi online, dan ini barang-barang ini sementara sudah kita amankan, barang buktinya, dan sampai saat ini keterkaitan dengan organisasi teroris masih perlu ada pembuktian karena kami dan tim sedang terus menyelidiki. Terungkapnya dari mana ini Pak? Terungkapnya yaitu ketika ada laporan
pengancaman, penyanderaan, di mana yang dilakukan oleh saudari Nopaldi terhadap orang tuanya di daerah Sijenjang, Jambi Timur. Jadi yang bersangkutan minta uang kepada orang tuanya sebanyak 300 juta dengan alasan untuk membeli rumah. Tetapi oleh orang tuanya tidak dipenuhi. Kemudian yang bersangkutan mengancam orang tuanya dan menyandera adiknya. Setelah itu orang tuanya melapor ke Polsek dan Polres. Kemudian tim kita mendatangi TKP, mengamankan yang bersangkutan dan melaksanakan kegiatan-kegiatan sesuai dengan protap penggeledahan di sana. Dan di kamar yang bersangkutan kita menemukan buku-buku yang terkait dengan jihad. Terus ada replika senjata AK, kemudian ada bendera yang biasa dipergunakan oleh organisasi ISIS. Kemudian kita sita, kita kembangkan. Sampai sekarang tim sedang melakukan kegiatan pengembangan dari mulai barang bukti yang kita sita dari komputer sampai sejauh mana keterlibatan yang bersangkutan dengan organisasi ISIS. Itu dijanji dia memang sendiri. Mereka memberi sendiri, dia memberi sendiri. Tidak sedang beramai. Tidak. Tidak. Sampai sekarang pengakuan dari yang bersangkutan dia sendiri, membeli sendiri. Kemudian uangnya meminta dari orang tua. Sudah berapa lama dia Pak beli? Dia sudah setahun yang lalu. Jadi waktu itu setahun yang lalu masih ada pas ISIS rame-ramenya. Terus ada gerakan-gerakan ISIS di Syria, di Irak, mereka sering melihat, kemudian tertarik yang bersangkutan kemudian membeli perlengkapan. Sesudah itu mengetahui bahwa itu dilarang, yang bersangkutan menyimpan di dalam koper perlengkapan yang dia beli sesuai dengan pengakuan bahwa yang bersangkutan merasa ketakutan sehingga menyimpan terus sampai kejadian kemarin. Anggota Polresta dan Polsek mendatangi TKP dan menemukan barang bukti 1 buah replika, kemudian 1 buah magazen, 1 buah golok, 4 lembar bendera hitam bertuliskan bahasa Arab yang biasa digunakan ISIS, kemudian 1 sweater celana doreng, 1 sweater warna hitam bertuliskan bahasa Arab, kemudian 1 setel pakaian loreng dan 2 kaos loreng. Kalau duit tadi Pak untuk apa Pak? Ngancam Uang yang 300 juta itu alasan dari yang bersangkutan itu untuk membeli rumah. bukan mendanai atau membantu Pak? Nah, kita sedang selidiki apakah uang yang bersangkutan minta sama orang tua ini untuk ditransfer atau tidak, atau memang untuk membeli rumah. Karena sebelumnya yang bersangkutan juga meminta uang untuk membeli mobil. Alasan beli rumah kenapa? Alasannya ya, dan menurut keterangan dari orang tua bahwa 3 bulan terakhir ini memang yang bersangkutan sudah ada perubahan perilaku. Ini yang sedang kita dalami dengan tim sampai sejauh mana perubahan perilaku ini, apakah memang ada kaitannya dengan organisasi atau tidak, terkait dengan apakah ada yang mempengaruhi atau tidak, kita sedang selidiki. Contoh perubahan perilaku itu berhenti atau memang membolos saja gitu kan? Sesuai pengakuan bahwa dia sudah tidak mau sekolah. Perubahan perilaku yang seperti keterangan orang tua terakhir berupa apa? Gimana? Perubahan perilaku yang Pendiam, pendiam. kemudian tidak mudah marah, emosi, dan memang sudah berkali-kali pindah sekolah. Nah, ini yang sedang kita dalami di lingkungan sekolah, kita sudah dalami juga. Ini apa yang diterapkan Pak untuk ancaman hukuman? Untuk sementara kita belum sampai ke arah undang-undang terkait dengan masa teroris karena perlu pembuktian. Tentunya ini perlu pengembangan lebih lanjut. Artinya korban ya Pak? Nah, artinya masih kita tidak melihat apakah ini korban atau tidak. Dia sesuai dengan pengakuan hanya masih membeli melalui online barang-barang yang terkait yang biasa digunakan oleh
di organisasi ISIS. Pak, kalau dia bilang sudah setahun yang lalu, apakah ada kaitannya dengan pengibaran bendera ISIS di Tanah kemarin? Ini tidak ada kaitannya, karena ketika kita tanya yang bersangkutan bahwa dia sendiri memang hanya untuk kesenangan saja. Tapi tetap kita harus waspada dan kita harus mengambil langkah-langkah terkait dengan adanya penemuan ini. Untuk status rumah sendiri gimana Pak? Gimana? Status rumah yang ditempatinya Pak? Kita adakan penjagaan sesuai dengan protap. Betul sekali. Pak, Kapolres, dari bukti-bukti yang ada, barang bukti Pak, ada nggak mengarah ke kelompok 15 kelompok yang ditetapkan Kapolres sebagai kelompok radikal? Nah, ini sedang kita dalami. Itu didalami ya? Semuanya perlu waktu. Kalau terkait dengan masalah ini kita perlu waktu. Karena kita harus pelajari semuanya dari mulai perilaku, Pak, jika lingkungan. yang masuk dalam salah satu kelompok yang ditetapkan polisi sendiri, undang-undangnya undang kemana nih Pak? Nah ini pokoknya saya masih mendalami, belum ada sampai sejauh itu. Tapi dalam hal ini kami terus mendalami. Kita bentuk tim sehingga yang terkait dengan perilaku, terus alat-alat yang mereka pergunakan, komputer, lingkungan dan lain sebagainya kita sedang dalami. Okay? Untuk rumah ini memang dalam status penjagaan sekarang? Ya, sekarang dalam pengawasan dan penjagaan. Barang bukti? Barang bukti tadi sudah saya sebutkan. Sekarang sudah kita amankan. Untuk sementara kita teliti dulu. Ya, belum bisa karena komputer dan lain sebagainya. Status yang bersangkutan Mas? Ya, masih dalam pemeriksaan ya, terperiksa. Tidak masih pemeriksaan belum ada. Gabung ke kelompok ISIS benar Pak? Itu kata siapa? Informasi beredar aja. Ya, informasi. Nah, jadi begini ya, itu sudah dilakukan penyelidikan oleh Kapolres Batanghari serta dibantu saksi terkait. Sampai sekarang tidak ada. Jadi permasalahannya begini, memang kehidupan rumah tangga ya yang bersangkutan dengan istrinya itu kurang harmonis. Nah, jadi tanggal 5 ya, tanggal 5 Maret kemarin dia berangkat melihat orang tuanya ke Medan. Sampai hari ini belum kembali. Nah, itu pun tanpa seizin Kapolres. Jadi langkah-langkah Kapolres saat ini sudah mengeluarkan daftar pencarian personil DPP itu yang pertama kali. Nah, ini sesuai dengan prosedur nanti dari Propam ya terhadap internal kepolisian. Nah, ini tetap ditindaklanjuti. Udah berapa hari Pak? Pihak keluarga menyatakan dia buat paspor terus diterusin informasi. Kalau membuat paspor itu anggota kita juga di Polda ya di Humas sendiri banyak ya, kemarin berangkat umroh sudah kembali itu pun 10 hari ya. Nah, kalau kita arahkan paspor ke sana itu belum bisa kami bicara ya, belum bisa kita pastikan. Nah, yang jelas belum dipegang, belum ketahui. Yang jelas setelah dilakukan penyelidikan sampai sekarang tidak ditemukan. Nah, kesalahan yang bersangkutan sampai sekarang itu tidak masuk dinas. Udah berapa hari Pak? Ya. Udah berapa hari Pak? Dari tanggal 5 ya. Dari tanggal 5 Maret kemarin dia bilang sama istrinya pulang ke Medan untuk lihat ibunya. Nah, itu tanpa seizin Kapolres Batanghari. Dari satuan mana Pak? Polres Batanghari. Dari satuan mana Pak? Satreskrim atau dari Satlantas? Polres Batanghari, Humas Polres Batanghari. Oh, kabarnya sudah minta izin istrinya untuk ke Turki. Suami istri ya. Nah, masalah dia minta izin itu nggak jelas. Ya, kalau dia mungkin ada bicara sudah tidak betah lagi dinas di kepolisian, mungkin ada. Nah, dengan demikian maka terjadi keretakan atau tidak harmonisan warga mereka. Artinya untuk backnya kita tetap masih akan melakukan penyelidikan. Berarti belum ada indikasi mengarah ke ISIS? Ya, itu tetap kita lakukan penyelidikan karena ini kan internal kita, internal kepolisian. Nah, jadi nanti dari lengkapnya dari Intel, dari Propam semua turun. Komisi